Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan mengizinkan kami dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk mengadakan sosialisasi terkait penyakit kanker dan juga tumor. Di mana di sini kita akan membahas 3 jenis kanker. Yang pertama ada kanker prostat yang khususnya menyerang pada kaum pria. Yang kedua ada kanker kurang kedengaran Bu. Tes ya. Yang kedua ada kanker rahim yang khususnya menyerang pada kaum wanita. Dan yang terakhir ada kanker payudara yang saat ini kasusnya bukan hanya menyerang pada kaum wanita tapi juga bisa menyerang pada kaum pria. Dan sebelumnya saya izin perkenalkan diri Bapak Ibu-ibu, nama saya Desti Firnostari, konsultan kesehatan dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan yayasan kami mengadakan sosialisasi seperti ini. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin dan secara langsung tentang pengertian kanker dan tumor. Yang kedua, mengenali secara dini gejala kanker prostat, rahim, dan juga payudara. Dan yang terakhir, cara sehat dan hemat untuk menghindari kanker. Sekedar informasi Ibu-ibu, yayasan kami kini sudah berdiri hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jadi kami sudah sering melakukan sosialisasi seperti ini, hampir ke semua tempat dan ke semua daerah. Dikarenakan apa? Kita menerima data dari Globokan di mana tahun 2018 terdapat 8,1 juta kasus baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta kematian, hampir 10 juta kematian. Di mana 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan di dunia mengalami gejala kanker. Oleh karena itu diadakan sosialisasi seperti ini agar ibu-ibu tahu betapa bahaya kanker, dan kalau sudah tahu betapa bahaya kanker, tergerak melakukan namanya pencegahan. Baik, di sini ada pertanyaan ibu-ibu. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu kanker? Biasanya ada nyeletuk kantong kering. Kalau kantong kering ini penyakit semua orang Bu, termasuk saya. Tapi statement ini bisa dibenarkan Bu, karena apa? Karena kalau kita sudah terkena kanker, nantinya biaya pengobatannya akan sangat mahal. Yang nantinya akan sangat menguras kantong dan menjadikan kantong kita menjadi kering. Tapi tentu saja saya akan menjelaskan secara medisnya. Kanker ini merupakan perubahan sel dari yang awalnya normal menjadi tidak normal atau abnormal. Nah, kanker ini bisa berawal dari benjolan atau yang biasa kita sebut tumor. Tahu tumor ya Bu? Nah, tumor ini ternyata ada 2 jenisnya. Yang pertama ada tumor jinak, yang kedua ada tumor ganas. Bedanya apa? Bedanya kalau tumor jinak ini tumbuhnya lambat, sedangkan tumor ganas ini tumbuhnya cepat. Nah, ibu-ibu, kira-kira dari kedua jenis tumor ini yang manakah yang akan beresiko menjadi kanker? Ganas. Tapi kalau kita sudah terkena tumor jinak, nauzubillah ya Bu, nantinya kalau misalnya kita sepelekan, kita tidak obati, lama-lama dia akan berubah menjadi tumor ganas, yang nantinya akan berubah menjadi kanker atau cancer. Nah Bu, banyak stigma masyarakat yang mengatakan bahwa kanker ini penyakit mematikan, penyakit yang sulit diobati. Makanya banyak sekali yang mau ikut penyuluhan jadi takut. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah terkena kanker atau sel kanker dalam tubuh kita aktif satu saja, dia akan terus menyerang, menggerogoti sel-sel normal di sekitarnya. Maka dari itu jangan sampai sel kanker dalam tubuh kita aktif, karena kalau sudah satu saja yang aktif, dia akan terus menyerang tanpa terkendali. Nah, saya mau bertanya Bu, kira-kira apakah semua orang bisa terkena kanker? Bisa, karena setiap orang memiliki sel normal dan sel kankernya masing-masing. Nah, sel normal inilah yang nantinya akan berubah menjadi sel abnormal yang akan berakhir menjadi kanker. Tentunya ada faktor-faktornya. Faktor pertama, dipacu oleh makanan olahan dan makanan yang berkarsinogen. Contohnya di sini seperti apa? Yang pertama, penyedap rasa. Yang kedua ada pengawet makanan, seperti biasa yang kita temui di frozen food, kemasan, kalengan, dan lain-lain. Yang ketiga ada di minuman dingin yang berasa atau yang mempunyai gula berlebih. Yang keempat ada sate-satean, makanan yang dibakar-bakar. Yang selanjutnya ada makanan yang terpapar bahan kimia seperti boraks, pestisida, dan juga formalin. Dan yang terakhir ada makanan yang berlemak jenuh, seperti daging merah, kikil kulit, jando, dan lain-lain. Nah, ibu-ibu, kira-kira dari makanan yang saya sebutkan tadi sudah pernah kita konsumsi?
Sering, maka jangan heran kenapa angka penderita kanker semakin hari semakin bertambah karena memang dari gaya hidup masyarakatnya semakin lama semakin tidak sehat. Yang kedua, ternyata kurang istirahat, kurang olahraga dan terlalu banyak makan ini termasuk faktor memicu meningkatnya kanker. Lalu masyarakat baru berobat ketika ada keluhan. Nah, faktor ketiga ini yang menjadi masalah bagi kami tenaga medis karena rata-rata masyarakat baru berobat ketika sudah ada keluhan. Tidak ada pencegahan dari awal, Bu, ya. Nah, selanjutnya ada faktor kimia, faktor fisika, dan yang terakhir faktor genetik atau keturunan. Nah, ibu-ibu, kanker ini bisa terjadi di bagian mana saja. Artinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua organ dalam tubuh kita bisa ditemui oleh penyakit kanker dan juga tumor. Ibu, ini namanya lipoma. Lipoma ini adalah penumpukan lemak di bawah jaringan kulit. Biasanya muncul di punggung, di kaki dan lengan, di leher dan juga di dada. Next, ini ada jenis-jenis kanker yang kasusnya sering terjadi di Indonesia. Kalau kita perhatikan, Bu, di sini tidak hanya manusia dewasa saja yang terkena kanker, melainkan ada anak-anak juga yang terkena kanker. Jadi kanker ini tidak memandang dari usia. Nah, kalau kita lihat di sini ada kanker leher rahim, kanker badan rahim, dan masih banyak lainnya. Tapi yang hanya kita bahas hari ini adalah 3 jenis kanker saja ya, Ibu. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Mohon maaf Ibu kalau sepanjang penyuluhan saya nanti banyak gambar atau kata-kata saya yang dirasa tidak pantas. Karena ini untuk edukasi kesehatan, saya mohon maklum ya Ibu. Walaupun di sini tidak ada pria, misalnya cuma Bapak satu ya. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk bapak-bapaknya di rumah. Oh, kecepatan ya. Maaf Ibu. Baik, di sini yang pertama ada kanker prostat. Kanker prostat ini sekarang sudah menduduki posisi nomor 3 penyakit paling mematikan bagi kaum pria. Nah, sekarang kita kenali pria bagaimana saja yang beresiko terkena kanker prostat. Yang pertama, obesitas dan jarang berolahraga. Yang kedua, yang usianya sudah 30 tahun ke atas. Yang poin ketiga ini mohon maaf Ibu, pria yang rambutnya mulai mengalami kebotakan. Kebotakan di sini bukan karena dibotakin tukang cukur ya Bu, tapi kebotakan yang alami atau kerontokan. Yang selanjutnya pekerjaannya sering duduk, misalnya dari pagi sampai sore dominan duduk. Yang selanjutnya ada sering menahan kencing. Nah, di sini ada sering menahan hasrat. Jadi ibu-ibunya jangan pelit ya Bu. Yang terakhir di sini ada terpapar infeksi virus HPV atau penyakit menular seksual. Nah, kalau kita sudah kenali pria yang bagaimana yang beresiko terkena kanker prostat, selanjutnya kita kenali dulu tanda gejalanya. Yang pertama, tekanan air kencingnya sudah melemah, seperti tidak fokus, bercabang, atau bahkan menetes. Yang kedua, ada rasa nyeri saat buang air kecil. Yang selanjutnya, urinnya sudah berwarna kemerahan atau bercampur dengan darah. Disfungsi ereksi, spermanya sudah bercampur darah, nyeri di bawah punggung atau pinggang, nyeri di selangkangan, terbangun di malam hari lebih dari 2 kali karena ingin kencing. Dan yang terakhir, sulit buang air besar atau sembelit. Nah, ini tadi gejala-gejala yang akan diderita oleh penderita kanker prostat. Next. Nah, ini Bu, mohon maaf sekali ya. Ini ada contoh di mana pria mengidap kanker kelamin. Kenapa ditampilkan gambar seperti ini? Apa hubungannya? Hubungannya sama. Ini dikarenakan oleh pria yang mengidap pria yang terkena virus HPV atau sering bergonta-ganti pasangan. Seperti itu. Nah, kalau gambar yang masih di atas ini masih bisa disembuhkan, Bu. Tapi kalau yang di bawah ini sudah tidak bisa disembuhkan. Mau tidak mau harus dipotong atau diamputasi.
Jangan khawatir Bu, bagi bapak-bapaknya yang misalnya takut nih ya ibunya mau memeriksakan adanya kanker prostat bisa melakukan dua cara. Yang pertama ada PSA, yang kedua ada TRUS. Bedanya apa? Bedanya kalau PSA ini dilakukan oleh bapak-bapak yang sehat saja tetapi memiliki faktor resiko untuk terkena kanker prostat. Caranya bagaimana? Yang pertama diambil sampel darahnya lalu dicek berapa besar kadar PSA dalam darah tersebut. Yang kedua ada TRUS dengan cara USG lewat dubur atau anus. Nah, TRUS ini dilakukan oleh bapak-bapak yang sudah memiliki tanda gejala. Jadi bedanya apa Bu? Kalau PSA ini dilakukan oleh yang sehat, tapi kalau TRUS ini dilakukan oleh yang sudah memiliki tanda gejala. Baik, kita lanjut. Ada kanker rahim. Nah, kanker rahim ini sudah menduduki posisi nomor 2 penyakit paling mematikan bagi kaum wanita. Kanker rahim ternyata ada 3 jenisnya, Bu. Kita bahas dulu. Yang pertama ada kanker ovarium. Nah, wanita yang beresiko terkena kanker ovarium ini adalah wanita yang menggunakan alat kontrasepsi jenisnya hormonal dalam jangka waktu terlalu lama. Misalnya menggunakan pil KB lebih dari 5 tahun. Atau suntik lebih dari 10 tahun. Bukan nggak boleh Bu pakai alat kontrasepsi jenisnya hormonal, boleh, tapi yang di garis bawahi adalah jaraknya ya. Baik, yang ini ada kanker endometrium. Nah, wanita yang beresiko terkena kanker endometrium ini adalah wanita yang terlalu sering melahirkan. Bukan nggak boleh punya anak banyak, boleh silakan. Tapi yang digaris bawahi lagi-lagi adalah jaraknya. Jadi antara anak satu dan anak lainnya terlalu dekat atau kurang dari 2 tahun. Seperti itu. Yang terakhir ada kanker serviks. Nah, wanita yang beresiko terkena kanker serviks ini adalah yang pertama, wanita yang melakukan hubungan seks bebas atau bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, wanita yang menikah terlalu dini atau melakukan hubungan seks pertamanya di bawah usia 18 tahun. Dan yang terakhir ada wanita yang jorok. Joroknya di sini seperti apa? Maaf Bu, misalnya jarang mengganti pakaian dalamnya. Misalnya mengganti pakaian dalamnya seminggu atau 3 hari sekali. Ada Ibu? Jangan ya Bu. Karena pakaian dalam ini tempatnya yang sering lembab ya. Kalau kita jarang mengganti pakaian dalam kita, nanti akan ada lagi gejala yaitu namanya keputihan. Nah, keputihan ini sering sekali disepelekan oleh kaum ibu-ibu nih. Padahal keputihan ini bisa jadi awalan pemicu kanker serviks. Tentunya ada ciri-cirinya. Yang pertama, adanya bercak kemerahan. Ini disebabkan oleh bakteri. Yang kedua, ada keputihan kekuningan disebabkan oleh jamur. Dan yang terakhir, ada keputihan kehijauan. Ini disebabkan oleh parasit. Lalu keluarnya lebih dari 3 hari, terus kita pegang, teksturnya seperti ampas tahu. Nah, itu keputihan yang tidak normal. Kalau sudah seperti ini jenis keputihannya, ini disebut lesi prakanker. Nah, kalau sudah seperti ini tapi kita biarkan saja, kita tidak periksakan atau bahkan kita tidak obati, paling dekat dengan kita 5 tahun yang akan datang sudah positif kanker serviks. Jadi jangan pernah menyepelekan yang namanya keputihan ya Bu, apalagi yang tidak wajar. Baik, sekarang kita kenali dulu tanda gejala dari kanker serviks. Yang pertama, tidak memiliki gejala pada stadium awal. Bu, saya informasikan semua jenis kanker dan tumor ini pada stadium awalnya mulus-mulus saja. Seperti tidak ada penyakit. Nanti biasanya kalau sudah ada keluhan itu sudah lebih dari stadium 1. Nah, PR-nya bagi kita apa? Yaitu harus melakukan pencegahan. Harus menghindari resiko-resiko terkena kanker tadi. Yang kedua, ada keputihan yang tidak biasa, berwarna kecoklatan dan berbau tidak sedap. Yang selanjutnya, nyeri saat berhubungan seksual, pendarahan saat berhubungan seksual, tidak bisa menahan kencing, nyeri punggung bagian bawah atau dekat panggul, dan sakit kencing. Nah, ini yang terakhir, poin yang terakhir, sering kencing atau ingin berkemih terus-menerus. Nah, ini tadi gejala-gejala yang akan diderita oleh wanita yang mengidap penyakit kanker serviks. Nah, sama seperti kanker prostat tadi, ibu-ibu jangan khawatir kalau ingin mendeteksi dini adanya kanker serviks bisa melakukan 3 cara. Yang pertama ada pap smear, ada yang sudah pap smear Bu?
Ada, sudah. Ya, bagus. Yang kedua ada IVA test dan yang terakhir ada service scan. Dipilih salah satunya saja, tapi yang sekarang paling akurat yaitu pap smear. Nah, Bu, kalau tadi kita sudah membahas tentang kanker prostat dan juga kanker rahim, sekarang kita akan membahas tentang miom dan juga kista. Bedanya apa? Bedanya kalau miom ini adalah daging yang tumbuh di dalam rahim. Sekarang kita kenali tanda gejalanya. Yang pertama, pendarahan haid yang berat atau haid lebih dari 7 hari, nyeri panggul, sering buang air kecil, dan pendarahan vagina setelah berhubungan intim. Nah, tadi adalah tanda gejala yang akan diderita oleh penderita miom. Nah, sekarang kalau tadi miom adalah daging yang tumbuh di dalam rahim, sekarang adalah kista. Kista ini merupakan seperti balon, Bu, yang diisi cairan darah atau nanah. Nah, kista ini spesial, Bu. Spesial apa? Dia bisa tumbuh di dalam rahim maupun di luar rahim. Beda dengan miom tadi. Sekarang kita kenali dulu tanda gejalanya. Yang pertama, nyeri panggul sebelum atau selama haid dan menyebar sampai punggung bagian bawah dan paha. Pusing, perut kembung, sering buang air kecil, dan mudah kenyang padahal hanya makan sedikit. Nah, ini tadi gejala-gejala yang akan diderita oleh penderita kista. Berbeda ya, Bu, dengan miom. Next. Nah, ini contoh kista yang tumbuh di kelenjar Bartholin, Bu. Jadi kista tadi kan tidak hanya tumbuh di dalam, tapi di luar rahim. Nah, dari yang kecil seperti ini, lama-lama bisa membesar seperti ini. Next. Ini juga ada dokumentasi penderita kanker serviks. Bu, kalau dilihat ini seperti dua orang yang berbeda ya, Bu. Padahal ini satu orang yang sama. Tapi kanker juga bisa menjadi pemicu penuaan dini. Ini sudah kemoterapi sekitar 3 kali, Bu. Next. Nah, ini juga ada dokumentasi pengangkatan kista ovarium yang beratnya mencapai 40 kg. Di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Baik, itu tadi dokumentasinya, dan sekarang kita akan membahas materi yang terakhir, ada kanker payudara. Nah, kalau tadi kanker prostat merupakan pembunuh nomor 3, kanker rahim nomor 2, nah yang nomor satunya ini di kanker payudara. Kanker payudara tidak hanya menyerang bagi kaum wanita, tapi juga bisa bapak-bapaknya, Bu. Nah, kita kenali dulu faktor resikonya untuk wanita. Yang pertama, wanita yang setelah melahirkan tapi tidak mau menyusui. Yang kedua, wanita yang menyusui tapi hanya sebelah payudara saja. Nah, 2 poin ini bukan karena alasan medis, tapi karena emang ibunya aja tidak mau menyusui. Yang selanjutnya ada obesitas atau kegemukan, dan yang terakhir mempunyai penyakit diabetes lebih beresiko. Nah, ini untuk wanita. Terus kalau bapak-bapaknya bagaimana? Yang pertama, perokok berat. Yang kedua, sering mengonsumsi minuman yang beralkohol. Dan yang ketiga sama, obesitas atau kegemukan. Dan yang terakhir ini, mempunyai penyakit diabetes lebih beresiko. Nah, ini ciri-ciri kanker payudara. Yang pertama, adanya benjolan. Yang kedua, perubahan bentuk payudara. Ini khususnya untuk bapak-bapak ya, Bu. Kanan dan kirinya tidak simetris. Yang selanjutnya ada perubahan warna kulit payudara seperti kulit jeruk. Yang selanjutnya ruang kemerahan, putingnya melesek ke dalam dan keluar cairan putih atau nanah. Sama seperti kanker prostat dan juga kanker rahim, untuk ibu-ibunya yang ingin mendeteksi dini adanya kanker payudara ini bisa melakukan 3 cara. Yang pertama ada sadar memeriksa payudara sendiri. Yang kedua ada USG payudara, dan yang terakhir ada mamografi. Bisa dipilih salah satunya saja. Next. Nah, Ibu,
Ini ada contoh penderita kanker stadium lanjut atau stadium 4. Kalau sudah seperti ini sudah sulit dioperasi, Bu. Karena apa? Karena kalau kita operasi juga tidak menjamin 100% sel kankernya terangkat. Jadi mau tidak mau harus apa? Kemoterapi. Tapi banyaknya penderita kanker yang tidak mau dekemoterapi. Karena apa? Karena tidak kuat menahan efek samping dari kemoterapi. Ada yang setelah kemoterapi pusing, mual, muntah berlebihan. Ada juga yang koma 3 hari tidak sadarkan diri dan bahkan meninggal. Bukan karena sel kankernya, Bu, tapi tidak kuat menahan efek samping dari kemoterapi. Jadi kalau sudah sakit sudah serba salah ya, Bu. Kalau kita tidak kemo nanti sel kankernya terus berkembang. Kalau kita kemo kita tidak kuat untuk menahan efek samping dari kemoterapi. Jadi Bu, siapa yang setuju dengan statement mencegah lebih baik daripada mengobati? Setuju Ibu? Setuju. Oleh karena itu untuk membantu pemerintah menurunkan angka kesakitan, kematian dan akibat penyakit kanker dan tumor, kami dari yayasan akan memberikan dua tips pencegahan dari luar dan pencegahan dari dalam. Ini bisa dipilih salah satunya saja, tidak perlu dilakukan semuanya. Kita bahas dulu pencegahan dari luar. Yang pertama, memeriksa resiko karena keturunan. Nah, periksa dulu misalnya dari ibu, ayah, kakek, nenek adakah yang menderita kanker, karena kanker ini bisa diwariskan, Ibu. Bukan tertular tapi diwariskan. Yang kedua, konsumsi makanan kaya akan serat dan antioksidan. Yang ketiga, menghindari kebiasaan merokok. Yang keempat, hindari makanan berlemak, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir, olahraga secara teratur. Kira-kira Bu, dari poin 1 sampai terakhir ada yang sudah melakukan? Ragu-ragu, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kalau saya balik Bu pertanyaannya, kira-kira dari poin 1 sampai terakhir yang mana yang paling susah? Makanan. Ya. Berdasarkan yang kami survei setiap penyuluhan, biasanya bapak-bapaknya kesulitan untuk menghindari kebiasaan merokok. Sedangkan ibu-ibunya kesulitan untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang mengandung zat karsinogen. Betul Bu? Betul. Kalau gitu saya akan merekomendasikan pencegahan dari dalam. Nah, pencegahan dari dalam ini ada dua caranya. Yang pertama melalui suntik HPV atau vaksin HPV. Nah, suntik HPV ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada Gardasil 9 dan Cervarix. Tapi ini ada kekurangannya Bu. Kekurangannya apa? Ini hanya untuk terhindar dari kanker rahim saja. Jadi tidak mencakup segala jenis kanker. Nah, dosisnya untuk pencegahan dari kanker rahim kita lakukan 3 kali suntik. 1 kali suntik di bulan pertama, 2 kali suntik di bulan kedua, dan 3 kali suntik di bulan ke-6. Kalau sudah komplit 3 kali suntik, kita berhenti saja karena kita akan terhindar dari kanker rahim khususnya selama 5 tahun yang akan datang. Jadi suntiknya 3 kali, terhindarnya selama 5 tahun. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu Bu harga 1 kali suntiknya di rumah sakit? Belum. Berdasarkan yang kami survei, khususnya di Jawa Barat, 1 kali suntik di rumah sakit dihargai 1,5 juta rupiah. Karena kita akan melakukan 3 kali suntik, jadi 1,5 dikali 3 hasilnya 4,5 juta rupiah. Mahal atau murah Ibu? Mahal murah. Mahal murah itu relatif Bu. Bagi yang tidak keberatan silakan dilakukan di rumah sakit terdekat, tapi bagi yang merasa keberatan saya akan merekomendasikan pencegahan dari dalam yang kedua dengan cara hemat dan gratis. Dengan memanfaatkan tumbuhan alami di sekitar. Tapi dengan catatan harus mengandung zat RIP atau zat anti kanker. Nah, kenapa harus ada zat RIP? Apa manfaatnya? Yang pertama, dia bisa memblokir pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, dia bisa menonaktifkan perkembangan sel kanker. Dan yang terakhir, mematikan sel kanker sampai ke akar-akarnya tanpa merusak sel normal di sekitarnya. Jadi ini tadi manfaat dari zat anti kanker. Nah, di sini saya akan merekomendasikan 3 tumbuhan, Bu. Kita mulai dari yang pertama. Ada yang sudah tahu, Ibu? Sirsak. Nah, sirsak ini mengandung 35% zat anti kanker. Tapi yang diolah hanya daunnya saja. Kalau buahnya enak Bu, di jus saya juga suka ya.
Yang diolah hanya daunnya saja. Nah, cara pengolahannya juga harus ada rumusnya, Bu. Kita ambil 2 lembar saja, daun sirsak urutan keempat setelah dahan pucuk, berarti yang kelima dan yang keenam. Karena ada alasannya, Bu, karena tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Lalu setelah kita ambil, boleh kita cuci, lalu kita keringkan sampai setengah kering. Nah, proses pengeringannya juga tidak boleh langsung terpapar sinar matahari, melainkan diangin-anginkan saja. Nah, setelah kita keringkan sampai setengah kering, boleh kita seduh menggunakan air panas. Diseduh ya Ibu, sampai warnanya seperti ini, bukan seperti teh. Kalau biasanya seperti teh ini direbus. Tidak boleh direbus Bu, karena ada efek sampingnya. Kalau kita terlalu sering mengonsumsi sirsak yang direbus, bisa mengakibatkan gagal ginjal atau liver. Jadi diseduh menggunakan air panas. Sekitar 10 menitan baru boleh kita minum. Nah, dosisnya karena ini hanya mengandung 35% zat anti kanker, jadi kita konsumsi 1 kali sehari selama 12 bulan atau 1 tahun. Kalau misal kita bolong sehari saja Bu, dihitung mulai dari 1 lagi gitu ya. Kalau kita sudah konsumsi selama 1 tahun, kita berhenti karena kita akan memiliki kekebalan tubuh dari semua jenis kanker selama 3 tahun yang akan datang. Setelah 3 tahun boleh kita ulangi cara yang sama. Nah, kira-kira Ibu sanggup atau tidak untuk mengonsumsi tumbuhan sirsak selama 1 tahun? Ragu-ragu. Takut keburu pohonnya botak, Bu? Iya. Kalau tidak sanggup untuk mengonsumsi tumbuhan sirsak, saya masih ada 2 rekomendasi tumbuhan lagi. Kita bahas dulu yang kedua. Ada yang tahu, Bu? Cengkeh, ada lagi. Cengkeh, ada lagi, Bu. Benalu teh. Ya benar, ini namanya benalu teh. Benalu yang tumbuh pada pohon teh saja. Nah, benalu teh ini mengandung 50% zat anti kanker, jadi lebih tinggi daripada tumbuhan sirsak. Nah, cara konsumsinya bagaimana? Yang pertama kita ke kebun teh yang sudah terbengkalai dulu, Bu. Karena kebun teh yang terawat tidak ada benalu tehnya. Yang kedua, setelah kita ambil, boleh kita keringkan sampai benar-benar kering seperti foto di sini. Cara pengeringannya juga sama, tidak boleh langsung terpapar sinar matahari, melainkan diangin-anginkan saja. Nah, setelah sudah kering seperti ini, boleh kita konsumsi seperti menyeduh teh. Diseduh Bu, jangan direbus ya. Setelah itu dosisnya, karena ini mengandung 50% zat anti kanker, jadi kita konsumsi 1 kali sehari selama 6 bulan saja. Jadi kalau tadi sirsak 1 tahun, ini sudah saya diskon 50% Bu. Jadi 6 bulan saja. Nah, setelah 6 bulan boleh kita berhenti karena kita terhindar dari semua jenis kanker atau memiliki kekebalan tubuh selama 3 tahun yang akan datang. Kira-kira Bu, kalau tumbuhan yang satu ini apakah sanggup? Masih tidak sanggup. Jauh ya Bu dari perkebunan teh? Jauh. Kalau tadi yang pertama suntik mahal, yang kedua sirsak juga tidak sanggup karena jangka waktunya, dan yang ini juga tidak sanggup karena jauh, saya akan merekomendasikan tumbuhan yang terakhir. Tapi kalau tumbuhan yang terakhir juga tidak mampu, saya angkat tangan Ibu. Nah, tumbuhan yang terakhir ada yang tahu Bu? Kunyit, ada lagi Bu. Temulawak, ada lagi. Temu kunci. Karena daripada main tebak-tebakan Bu, lama ya. Mending saya kasih tahu aja. Ini namanya temu putih. Beda dengan temu-temu yang lain. Memang masih bersaudara tapi beda. Ini namanya temu putih. Nah, temu putih ini disebut tumbuhan istimewa oleh Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma, pakar herbal. Ada yang kenal Ibu? Kenal. Nah, karena apa? Temu putih ini mengandung 95% zat anti kanker. Jadi bisa untuk pencegahan bagi yang sehat dan pengobatan bagi yang sakit. Tapi tentunya kita bedakan dulu Bu, temu putih dengan temu-temu yang lain karena tadi banyak yang salah ya. Bisa kita bedakan dari umbinya. Kalau warnanya oranye
seperti ini namanya temulawak. Kalau di pinggiran ada hitamnya ini namanya temu ireng atau temu hitam. Dan temu putih ini warnanya krim kecoklatan dan mempunyai umbinya yang besar-besar. Tapi sulit ya Bu, kalau kita harus mencabut dulu baru kita bisa tahu. Bisa kita bedakan dari daunnya. Semua temu-temu memiliki batang tengah berwarna merah keunguan. Tapi temu putih ini berbeda karena temu putih ini memiliki batang tengah yang menembus sampai ke belakang. Jadi kalau nggak menembus seperti ini namanya bukan temu putih. Lanjut. Iya, menembus sampai ke belakang. Nah, temu putih yang mengandung 95% zat anti kanker ini hanya ditemukan pada temu putih yang usianya sudah 2 tahun saja. Kalau belum 2 tahun percuma Bu kita konsumsi karena tidak ada ngefeknya ke tubuh ya. Nah, cara membedakan usianya sudah 2 tahun atau belum bisa kita lihat dari bunganya Bu. Kalau bunganya sudah merah seperti ini tandanya sudah 2 tahun. Cara pengonsumsiannya bagaimana? Yang pertama kita cabut dulu dari umbinya, lalu kita kupas kulitnya. Setelah itu boleh kita rajang seperti merajang bawang. Setelah itu boleh kita keringkan sampai benar-benar kering. Nah, setelah kering boleh kita chopper atau kita ulek saja. Nah, tadi saya bilang bisa untuk pencegahan dan juga pengobatan. Jadi kita bagi menjadi 2 dosis. Yang pertama untuk pencegahan. Bagi yang sehat saja, boleh kita konsumsi 1 kali sehari selama 3 bulan saja. Setelah 3 bulan kita berhenti karena kita akan memiliki kekebalan dari semua jenis kanker selama 5 tahun yang akan datang. Jadi konsumsinya 3 bulan, terhindarnya 5 tahun. Setelah 5 tahun boleh kita ulangi cara yang sama ya. Untuk ini kan tadi dosisnya untuk pencegahan. Sekarang untuk yang sudah sakit bagaimana? Yang sudah sakit ini 3 kali sehari sampai sesembuhnya Ibu. Karena kalau kita sudah terkena penyakit, sembuhnya kan beda-beda ya Bu. Jadi sampai sesembuhnya saja. Next. Nah ini Bu, ada 2 contoh. Yang satu kanker payudara, yang satu penderita miom. Kita bahas dulu yang penderita kanker payudaranya. Nah, Ibu ini sempat mengikuti sosialisasi kami dan bertanya, Ibu apakah boleh saya mengonsumsi temu putih padahal saya sudah jadwalkan operasi sekitar 1 bulan yang akan datang? Saya jawab, boleh Ibu, tapi hanya sebagai komplementer saja. Tidak menggantikan obat medis. Jadi beriringan ya Bu konsumsinya. Nah, setelah beliau mengonsumsi temu putih sekitar 3 minggu berturut-turut, alhamdulillah luka di payudaranya mengering. Lalu beliau WA saya, Ibu apakah saya jadi melakukan operasi padahal luka di payudara saya sudah mengering? Saya jawab, alhamdulillah Ibu kalau sudah mengering, tapi yang bisa menentukan Ibu operasi atau tidak hanya dokter yang bersangkutan. Setelah beliau check up dan segala macamnya, alhamdulillah dinyatakan 100% semua sel kankernya terangkat Bu. Jadi tidak jadi melakukan operasi. Yang selanjutnya di sini ada penderita miom. Di sini beliau sudah melakukan operasi sekitar tahun 2021, tapi beliau juga mengikuti sosialisasi kami dan bertanya, Ibu apakah boleh saya mengonsumsi temu putih? Karena miom saya tumbuh kembali Bu, padahal sudah dioperasi. Saya jawab lagi, boleh Ibu, tapi tidak menggantikan obat medis. Setelah beliau mengonsumsi temu putih selama 4 minggu berturut-turut, alhamdulillah miomnya keluar sendiri Bu, melalui pipis. Jadi cara dosis pengonsumsiannya berbeda-beda ya Bu, ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu baru sembuh. Nah, temu putih ini karena tadi disebut oleh Dr. Hembing Wijaya Kusuma sebagai tumbuhan yang istimewa. Yang pertama, temu putih memiliki 95% zat anti kankernya, paling tinggi di antara tumbuhan yang lainnya. Yang kedua, temu putih ini bisa untuk pencegahan dan pengobatan. Dan yang ketiga, temu putih ini tidak hanya bisa untuk mencegah dan mengobati dari penyakit kanker dan tumor saja, tetapi ada zat kurkumin di sini berfungsi untuk mengobati peradangan seperti polip, sinusitis, amandel, mah, radang tenggorokan, nyeri haid, keputihan, usus buntu, asma, dan juga nyeri sendi. Yang selanjutnya ada zat antilipid proksidasi, berfungsi untuk mengobati penyakit lemak Bu, seperti darah tinggi, darah rendah, kolesterol, rematik, diabetes, dan jantung koroner. Dan yang terakhir
Ada zat purin dan kalsium oksalat. Di sini berfungsi untuk mengobati asam urat, batu empedu, dan batu ginjal. Jadi kalau kita tadi hanya untuk pencegahan dari kanker dan tumor, malah tercegah dari semua jenis penyakit ini. Baik Ibu, itu tadi materi yang saya sampaikan sudah selesai. Penanggung jawab dari materi yang saya sampaikan ini adalah Dr. Eka Prihatna. Dan saya juga akan membuka sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Nanti bisa dijawab saya dan juga rekan saya. Silakan Ibu. Ada yang ingin tanyakan? Oh, temu putihnya. Nah, kalau ibu-ibu semua mau mencari temu putih di toko herbal, di online shop, itu terserah Ibu. Tapi yang harus dipastikan adalah itu asli temu putih dan usianya sudah 2 tahun. Gimana Ibu? Di Rajang. Yang usianya sudah 2 tahun. Ya, yang usianya sudah 2 tahun. Saya boleh jawab dulu pertanyaan ibunya? Boleh ya. Kalau ibu-ibu mau mencari di toko herbal atau online shop itu terserah. Tapi kalau boleh saya merekomendasikan Bu, ada 3 tempat yang telah kami survei dan telah dinyatakan membudidayakan temu putih secara bebas. Yang pertama ada di Sumatera Barat di Padang. Jauh. Yang kedua ada di Tasikmalaya Ibu. Dan yang terakhir dekat dengan kita yaitu di Kabupaten Bandung, tepatnya di Majalaya. Majalaya. Nah, iya bentar Bu, sabar ya Bu, dijelasin dulu sebentar ya. Ya, nah 3 tempat tadi sudah kami survei oleh tim kami dan telah dinyatakan menjual temu putih bibitnya secara bebas. Tapi banyak lagi Bu yang mengerti kalau kita sudah rekomendasikan seperti ini. Kalau katanya yang sehat suruh nunggu 2 tahun nggak masalah, tapi kalau yang sudah sakit menunggu 2 tahun takut keburu penyakitnya makin parah. Nah, lalu kami disuruh lagi mencari temu putih yang sudah dalam bentuk ekstrak atau dalam bentuk pil, tapi yang sudah aman, BPOM, terus ada dokter penanggung jawabnya dan juga itu asli temu putih dan usianya sudah 2 tahun. Nah, ternyata Bu di Kabupaten Bandung, tepatnya di Majalaya ini sudah beserta pabriknya. Jadi yang masih bibit mereka perjualbelikan secara bebas, untuk yang sudah dalam bentuk kapsul itu mereka produksi sendiri di pabriknya. Nah, namanya PT Yasar Indojaya. Bagi ibu-ibu yang membawa handphone dan merasa informasi ini bermanfaat, boleh di-searching nama webnya PT Yasar Indojaya melalui Google. Kenapa Bu? Yasar. Yasar, YSSAR Indojaya. PT Yasar Indojaya. Sudah ketemu Ibu? Yasar, Yasar, Yasar. YASSAR. Sudah ketemu Ibu? Nah, di PT Yasar ini yang pertama sudah BPOM Ibu, yang kedua sudah dipastikan temu putihnya asli dan usianya sudah 2 tahun, yang ketiga sudah halal, dan yang keempat sudah ada dokter penanggung jawabnya atau apoteker penanggung jawabnya. Jadi kalau amit-amit ibunya kenapa-napa, jadi bisa minta pertanggungjawabannya. Sudah ketemu Ibu? Sudah. 1 botolnya berapa Bu? 1 botolnya kira-kira ada yang sudah ketemu? Apa? Yasar Indojaya. Di Google Bu, PT Yasar Indojaya. Sudah ada yang berhasil ketemu? Saya informasikan saja ya Bu, untuk PT Yasar Ibu, PT Yasar Indojaya, 500.000 harga 1 botolnya, isinya 90 kapsul. Jadi untuk kita yang sehat, untuk yang melakukan pencegahan, pas sekali 1 botol untuk 1 orang. Tapi saya informasikan PT Yasar ini adalah PT yang besar, jadi tidak menerima dalam bentuk eceran. Jadi percuma kalau Ibu tiba-tiba ke PT Yasar karena nggak akan dikasih Bu dalam bentuk satuan. Karena minimal pembeliannya adalah 100 botol atau 1 kardus.
Jadi kalau ibu-ibu ingin mencoba produk PT Yasar ini, bisa dikolektikan saja sampai 100 botol. Ada lagi ibu? Tidak bisa bu, karena PT Yasar ini PT yang besar. Jadi dikolektikan saja sampai 100 botol baru boleh. Ada lagi yang ingin ditanyakan ibu? Setahu saya nggak bisa bu, karena kan ini PT besar bu, jadi tidak menjual dalam bentuk online. Biasanya di rumah sakit khusus kanker atau di apotek khusus kanker. Tapi kalau ibu mau membeli di apotek khusus kanker juga harganya lebih tinggi. Kalau di sini 500.000, di apotek bisa 700 ke atas. Ada lagi ibu? Gerakannya. Oh, sadari tadi Bu. Boleh dipraktekkan sekarang? Boleh. Boleh berdiri semua, Bu? Boleh Ibu berdiri. Sudah Ibu? Untuk sadar ya Bu, sadar memeriksa payudara sendiri. Yang pertama tangan kanannya diletakkan ke atas. Tangan kanan diletakkan ke atas. Tangan sebelahnya memeriksa, mencari Bu. Mencari, bukan diraba ya Bu, dicari apakah ada benjolan. Nanti aja Bu di rumah. Ini sebagai contoh saja ya. Kalau yang sebelahnya boleh kita lakukan yang sama, dicari. Bukan diraba ya Bu, dicari adanya benjolan atau tidak. Seperti itu. Kalau merasa ini kurang lengkap, boleh Bu di searching di YouTube atau di TikTok banyak. Oke? Boleh duduk kembali Ibu. Terima kasih. Ada lagi Ibu? Ibu ini duluan ya Bu. Iya, namanya Vitasel. Vitasel produk dari PT Yasar ya. Bu silakan. Ini kan Ya. dari sini kanker prostat, ini apa ini sebenarnya tumor juga apa penyakit yang dia berobat itu setiap hari ya. Misalnya dikasih obat dari herbal gitu, katanya ada yang bilang kalau medis kalau herbal yang bagus seperti apa gitu. Takutnya kalau tidak ke medis kan takutnya disalahkan sama pasien karena dia juga ini sama pasien. Kemudian kalau herbal kan kita juga harus beritahu seperti apa. Ya, sudah Bu? Sudah. Nah, baiknya seperti apa yang saya rekomendasikan tadi, tumbuhan temu putih atau Vitasel yang dalam bentuk ekstraknya Vitasel. Nah, ini bisa beriringan Ibu. Jadi misalnya medisnya jalan, herbalnya juga jalan, tapi cara pengonsumsiannya dibatasi. Yang pertama misalnya kita minum obat medis, selang 1 atau 2 jam baru kita minum Vitasel. Iya, baiknya seperti itu. Jangan digabung, tapi disering. Bisa kan membantu buat nyambung kanker yang lainnya? Iya, bisa. Bisa selain untuk kanker, tumor, bisa juga untuk miom, kista, dan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi. Kalau ada yang itu bisa. Iya, dimanapun bisa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Ada lagi Bu? Oh, nanti saya kirimkan daftar apoteknya Bu ya. Banyak soalnya Bu. Kalau di sini nanti kita sampai malam Bu di sini ya. Nanti saya kirimkan saja ke WA Ibu ya. Nanti saya kirimkan ke daftar apotek-apotek mana yang menjual temu putih ini. Ada lagi Ibu? Maksudnya? Udah dioperasi gitu ya? Ya, kalau dioperasi itu tidak menjamin 100% kesembuhan, Bu. Apalagi kalau yang sudah kayak kanker payudara stadium 4 tadi. Karena takutnya apa? Sel kankernya masih ada yang aktif seperti itu. Jadi harus dibarengi dengan obat herbal juga. Ada lagi, Bu? Yang
Nah, kalau lipomanya belum mengganggu, misalnya belum ada rasa sakit, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi kita periksakan dulu Bu. Kalau kata dokternya dibiarkan saja Ibu, ya nggak masalah kita biarkan saja. Tapi kalau kata dokternya dioperasi, ya harus dioperasi. Nah, lipoma ini tidak boleh sering dipegang-pegang Bu. Karena lipoma ini merangsang. Jadi kalau sering kita pegang, nantinya dia akan lebih banyak, iya menyebar lebih banyak, lebih besar seperti itu. Bisa kan minum itu ya Neng ya? Bisa, bisa. Kebetulan suami saya udah 4 kan dari operasi. Oh. Nah sekarang ada di sini satu, Ya Bu. ada dua lagi ada yang Iya betul. kasih. Ya, silakan Ibu. Kayak tadi yang saya sebutkan Bu, ada penderita kanker payudara dan juga miom. Jadi proses penyembuhannya juga berbeda-beda Bu, karena daya tahan tubuh seseorang berbeda-beda. Sebetulnya tidak ada jangka waktu untuk mendeteksi seperti itu ya Bu. Jadi dari kitanya aja rutin melakukan pengobatan, sering periksa, check up dan lain-lain, sering menjaga hygiene kita, area kewanitaan, terus sering mengontrol pola makan juga, itu berpengaruh untuk kesembuhannya Bu. Jadi tidak bisa dipastikan berapa lama kita sembuh. Ada lagi Bu? Oh, mungkin cukup ya Ibu, karena sudah menjelang malam mungkin ya. Ya, saya izin menutup sosialisasi ini dengan menyampaikan 3 program dari yayasan kami. Ini saya izin menampilkan foto-foto ketika sosialisasi. Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin di sini malu untuk bertanya, boleh di-save saja kontak saya untuk konsultasi. Sudah Ibu? Sudah. Nah, kalau sudah, saya izin menyampaikan 3 program yayasan kami, Bu. Yang pertama, mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai kanker dan tumor secara gratis. Nah, misalnya dari sini ada yang mau bekerja sama dengan kami untuk mengadakan sosialisasi ini di tempat lain, boleh hubungi saya saja karena gratis ya, Ibu. Yang kedua, kami juga akan memberikan bantuan kepada penderita kanker yang tidak mampu. Nanti akan ada tim kami yang menyurvei 2 orang, apakah dinyatakan keluarga ini benar-benar tidak mampu atau tidak. Dan yang terakhir, kita juga akan memberikan bantuan subsidi untuk pemeriksaan, pencegahan, dan pengobatan kepada masyarakat. Nah, bentuk subsidinya apa? Yang pertama, kita akan memberikan e-card Prodia yang nantinya berfungsi untuk mengklaim potongan harga sebesar 10-20% setiap pemeriksaannya. Nah, di sini ini versi lama ya Bu, nanti saya akan kirimkan yang baru. Nah, di sini nanti ditulis nama instansinya atau nama masjidnya apa. Jadi nanti bentuknya elektronik, jadi di HP. Jadi kalau ibu-ibu mau memeriksakan ke Lab Prodia ini bisa langsung ditunjukkan saja, nanti bisa mendapatkan potongan harga sebesar 10-20%. Dan kami juga bekerja sama oleh Kimia Farma. Jadi nanti untuk ibu-ibu yang sudah melakukan penyuluhan dari awal sampai akhir bisa mendapatkan pap smear secara gratis. Syaratnya bagaimana? Syaratnya harus mempunyai yang pertama KTP-nya aktif, yang kedua BPJS-nya aktif. Itu saja Bu. Nanti kalau misalnya ibu-ibu berkenan boleh didaftarkan ya, didata aja nama-namanya, nanti dikirimkan ke saya. Nanti kita akan ajukan ke Kimia Farmanya, nanti menunggu antrian Ibu. Ada 2 opsi. Yang pertama boleh dilakukan di sini tapi dengan cara disediakan bed cover Ibu.
Yang kedua, boleh ibu-ibunya langsung ke kimia farmanya saja, nanti diarahkan. Dan yang terakhir, subsidi untuk pencegahan dan pengobatan. Yang pertama, tadi kan PT Yasar adalah PT yang besar ya Bu, tidak menerima dalam bentuk eceran atau satuan. Jadi kami bisa menjembatani pemesanan ibu-ibu semua ke PT Yasar. Jadi kalau ibu butuhnya 1, 2, 3, 4 itu boleh ke kami, tidak harus 100 botol. Karena apa? Karena kami melakukan sosialisasi setiap hari. Jadi tidak sulit untuk mendapatkan 100 botol per harinya. Yang kedua, kita juga akan membantu subsidi sebesar 40 atau 200% per botolnya. Jadi ibu-ibu semua hanya perlu membayar sisanya Rp300.000 saja. Jadi nanti boleh Pak. Jadi di sini juga kita membawa kertas subsidinya. Udah nyampe nih. Nah, ini ada kertas subsidi Bu, nanti bisa ditulis nama, nomor telepon, dan jumlahnya. Karena ini bentuknya subsidi, jadi satu orang maksimal 5, tidak boleh lebih dari 5. Jadi kalau ibu-ibu butuhnya 1, 2 itu boleh. Nah, cara pembayarannya juga tidak ke saya ataupun ke yayasan. Nanti paling lambat paling cepat 3 hari, paling lambat 5 hari akan ada kurir langsung dari PT Yasarnya yang akan mengantar kemari. Jadi duitnya atau uangnya tidak ke saya ataupun ke yayasan. Di sini bagi yang mau-mau saja ya Bu, karena kalau sudah namanya tercantum di sini sudah tidak boleh dibatalkan. Karena setelah pulang nanti kita langsung mencairkan subsidi yang 200.000-nya ke PT Yasar. Nah, untuk nama yang tertulis di sini juga subsidinya seumur hidup. Jadi kalau ibu mau pesan lagi boleh hubungi saya, tetap akan mendapatkan subsidi. Tapi bagi nama yang tidak tercantum di sini, terus setelah penyuluhan nanti ingin memesan, tetap harganya 500.000. Kami tidak bisa membantu seperti itu. Ini nanti akan dibagikan oleh rekan saya. Penanya? Untuk semua kanker. Iya, semua jenis kanker. Sabu. Sering-sering. Ada Bu penanya? Oh, dibagi 2 aja. Nah, buat 3 bulan, karena kan isinya 90 kapsul, diminumnya 1 kali sehari. Jadi 3 bulan Bu. Tercegahnya 5 tahun. Kalau 5 tahun baru boleh konsumsi lagi ya. Sambil mengisi Bu, saya izin menutup sosialisasi ini. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.